Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One dan kita akan kembali melanjutkan dialog bersama dengan Pak Nasir selaku pengamat Timur Tengah, kemudian wartawan senior dan juga penulis buku Revolusi Iran. Pak Nasir melanjutkan dialog kita sebelumnya tadi bahwa Iran tadinya memang sempat membuka Selat Hormuz jikalau memang Amerika Serikat tidak berubah-ubah sikap. Namun tiba-tiba Israel menyerang Lebanon dan Iran pun marah dan kemudian menutup kembali Selat Hormuz tersebut. Nah, apa sebenarnya hubungan antara Israel dan juga Lebanon dan kenapa kemudian Iran sangat membela Lebanon dalam perang ini? Begini, Lebanon itu adalah sebuah tempat di mana penduduknya beragama Islam, beraliran Syiah seperti di Iran. Dan Iran itu adalah pemimpin dari kaum Syiah di dunia. Di mana saja orang-orang Syiah itu di Timur Tengah. Selain di Lebanon, itu ada di Irak, ada di Suriah. Kemudian ada juga di Yaman, tapi juga ada di India banyak. Jadi komunitas Syiah itu komunitas yang solidaritasnya sangat tinggi. Dan Iran sebagai pemimpin Syiah sedunia tidak akan membiarkan Israel membantai orang-orang Syiah di Lebanon Selatan. Begini sejarahnya kenapa Israel terus ingin menguasai Lebanon. Israel itu pernah menguasai Lebanon Selatan selama 18 tahun. Jadi tahun 2000 baru mereka menarik kembali pasukan Israel ke Israel. Karena apa? Karena waktu itu mereka kewalahan menghadapi perlawanan dari orang-orang Lebanon, terutama dari organisasi Hezbollah yang didukung oleh Iran sepenuhnya. Kemudian di Lebanon itu banyak sekali orang-orang Palestina yang kemudian ketika wilayahnya itu dirampas, bukan hanya di Gaza tapi di barat oleh Israel, mereka mencari perlindungan di Lebanon Selatan. Sedangkan kita tahu bahwa bagi Iran soal Palestina itu harga mati. Jadi kita bisa membandingkan bahwa bagi Iran, Lebanon juga harga mati yang harus dipertahankan. Itu adalah persyaratan yang tidak mungkin bisa ditawar-tawar, salah satunya. Baik. Jadi kalau kita lihat ya pola-pola peperangannya ini, bagaimana kita lihat? Amerika Serikat ini kan memang suka melakukan peperangan. Sudah banyak sekali negara yang mereka serang di bawah Trump ini selama 2 bulan terakhir. Saya sebutkan aja, itu pertama Somalia, Irak, Yaman, Iran, Syria, Nigeria, dan Venezuela. Jadi itu semua merupakan korban dari Amerika Serikat. Sehingga kebencian terhadap Amerika Serikat dengan tentunya bisa dipahami lah ya. Dan tentang di Lebanon ini kan ada pasukan PBB perdamaian yang tugasnya itu adalah menjaga supaya tidak terjadi konflik besar di Lebanon gitu. Karena Lebanon kan lemah. Lebanon itu ada punya pemerintahan, tetapi juga ada organisasi Hezbollah yang juga warga negaranya namun mereka independen dan mempunyai tentara sendiri. Dan di dalam serangan terhadap Israel gitu dalam soal Gaza, Lebanon Selatan itu merupakan suatu tempat yang strategis untuk mengirimkan misil, untuk membom dan untuk melakukan penyusupan ke Israel sehingga Israel kewalahan. Baik. Jadi Israel harus menguasai Lebanon Selatan kalau mereka mau merasa aman.
Baik, Pak Nasir, nah kenapa kemudian serangan di Gaza Palestina ini tidak termasuk dalam 10 poin perundingan gencatan senjata yang diajukan oleh Iran kepada Amerika Serikat? Itu pada waktu dikemukakan oleh Pakistan bahwa dia akan membantu untuk menengahi supaya terjadi gencatan senjata. Dan disebutkan bahwa gencatan senjata sudah setujui, dan disebutkan juga dalam pengumuman dari Pakistan itu bahwa Lebanon juga termasuk wilayah yang tidak akan diserang. Jadi Iran itu meminta supaya wilayah yang tidak diserang itu wilayahnya sendiri, tapi juga wilayah Lebanon. Tetapi kemudian Israel menyerang dengan mengatakan bahwa itu tidak termasuk di dalam perjanjian gencatan senjata. Israel ini seperti saya sebut, mereka berkepentingan untuk memiliki wilayah di Lebanon untuk sebagai buffer gitu ya, pelindung supaya orang-orang dari Iran tidak Hezbollah gitu tidak bisa menyerang mereka ketika mereka berhadapan juga dengan di Gaza dengan musuh-musuhnya. Jadi memang sangat kompleks. Ini sebuah pertempuran yang sudah lama sekali dan tidak bisa diselesaikan begitu saja. Dan itu syarat harga mati bagi Baik. Iran supaya Lebanon tidak diserang. Nah, Pak Nasir, kenapa kemudian Gaza dan Palestina ini tidak masuk dalam 10 poin yang diajukan oleh Iran? Karena kan sudah ada persetujuan ya kan melalui BOP kan. Jadi Trump itu sudah membuat inisiatif akan membangun kembali Gaza. Karena itu dia membuat sebuah organisasi BOP, dia presidennya, dan kita tahulah banyak negara anggotanya gitu. Dan itu tugasnya BOP itu adalah membangun kembali Gaza, atau bukan Palestina tapi Gaza dulu kan. Jadi karena itu tidak dimasukkan. Jadi itu adalah urusannya Trump lah gitu, rencananya begitu. Baik, Pak Nasir, untuk melihat ke depannya dari kacamata Anda sebagai seseorang yang juga pernah mengenal lama Iran begitu, apakah dalam perundingan ini Iran akan melunak soal Lebanon dan juga Selat Hormuz? Tidak akan mungkin. Saya pernah meliput di Iran lama sekali dan menulis buku ya, dari zaman Shah berhasil ditumbangkan sampai dengan perang Iran melawan Amerika Serikat. Tapi saya juga pernah bertugas di Lebanon, jadi pernah melihat peperangan di sana. Selain melihat peperangan antara Iran dan Irak yang 8 tahun, juga melihat peperangan Israel melawan orang-orang Lebanon. Tapi juga melihat perang saudara antara orang-orang Palestina melawan orang-orang Lebanon yang menampung mereka. Jadi ini suatu hal yang kompleks dan Iran itu ingin sekali supaya terjadi perdamaian di sana gitu. Iran ini kan pada dasarnya bukan yang menyerang. Iran ini dalam situasi dia yang diserang. Tapi kan itu sering sekali disebutkan bahwa ini perang Iran. Sebetulnya keliru ya. Kita jurnalis ini menyatakan perang Iran karena ini adalah perang Amerika Israel melawan Iran. Jadi kalau ada perang Irak itu kan serangan Amerika, tapi disebutnya juga perang Irak gitu. Jadi kita harus kembalikan dulu bahwa ini bukan perangnya Iran, tapi ini perangnya Amerika Serikat dan Israel. Dan Iran itu Hormuz itu harga mati buat dia karena di situ kan lalu perbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti negara-negara Teluk dan Saudi Arabia dan Oman gitu kan di seberang tepi lain dari Teluk itu. Dan di ujung Teluk itu kan ada Selat Hormuz, itu sebuah semacam jalan keluar yang rada sempit gitu, yang sangat sempit sehingga untuk pelayarannya itu tidak bisa melewati jalur Oman yang lebih luas, tapi harus melalui jalur Iran. Dan di situ juga ada di dekat Hormuz itu
pangkal reaktor nuklir Iran yang namanya reaktor Bushehr yang sudah 4 kali diserang oleh Israel, tapi belum berhasil dihancurkan meskipun mengalami kerusakan. Dan itulah sangat strategis. Dan di Selat Hormuz itu juga tempat Iran menyimpan minyak. Jadi minyak mereka yang sudah ditarik dari tanah, kemudian dimasukkan ke dalam tank-tank yang untuk dimuat di dalam kapal untuk dikirim ke seluruh dunia. Tapi sekarang ini, sejak perang, Iran itu yang tadinya diembargo tidak boleh menjual minyak, sekarang bebas menjual minyak. Dan harga minyak lagi bagus. Jadi Iran diuntungkan juga karena sekarang Iran memiliki pemasukan yang sangat besar dari penjualan minyaknya yang sangat dibutuhkan, apalagi sekarang orang berebut mencari minyak karena kelangkaan. Itu ada ribuan kapal di Selat Hormuz itu yang sudah diisi penuh dengan minyak, termasuk kapal Indonesia, tapi belum bisa keluar sehingga masih di sana. Dan memang nggak bisa sembarangan karena Iran untuk bertahan itu sudah menanam banyak sekali ranjau, 4 jenis ranjau laut yang kalau tidak hati-hati, tidak memiliki petanya, setiap kapal yang melintas bisa hancur berkeping-keping. Baik, Pak Nasir melihat juga bagaimana serangan Israel kepada Lebanon begitu. Apakah Anda melihat serangan ini merupakan bentuk provokasi untuk memancing respons Iran? Adakah pesan politik yang disampaikan oleh Israel terhadap Iran? Oh iya, jelasnya itu pesan politiknya itu kepada Amerika Serikat. Bilang, oke, kamu berhentilah berunding damai sama Iran tanpa mengajak aku. Kan dia nggak diajak ngomong di pertemuan di Islamabad. Dia kan menjadi semacam yang nggak eksis, padahal kan awalnya perangnya berdua. Dan dia yang berhasil membujuk Amerika Serikat untuk ikut perang. Padahal tentara jenderal-jenderal di Amerika Serikat tadinya nggak mau perang kan. Cuman Trump memutuskan, ayo aku bisa katanya. Seperti Venezuela lah yang gampang ditaklukin gitu kan. Diculik kepala negaranya gitu kan. Dan bisa begitu. Tapi dia salah hitung. Dia nggak ngerti Iran itu sebuah negara yang geografinya itu sangat sulit diserang. Gunung-gunung yang tinggi dan itu batu-batu. Bukan seperti di sini ya, yang tanahnya lembek. Di sini tuh batu-batunya keras seperti granit. Bayangin aja kalaupun dibom dari atas, bahkan dengan pesawat-pesawat Amerika yang katanya bisa membom sampai 200 meter, mereka menggalinya 400 meter, 500 meter, mana mungkin. Jadi penyimpanan macam-macam itu nuklir, uranium, segala macam. Dan setiap negara itu mempunyai rahasia. Kayak Israel kan mempunyai nuklir, tapi dia nggak bilang kan, dia nggak ngakui. Pakistan juga punya nuklir, dia nggak ngakui. Dan sama Iran juga, siapa tahu ya, kita nggak tahu nih. Karena masa orang menyebutnya mereka punya senjata pamungkas. Kemungkinan bahwa Iran diam-diam selama hampir 2 bulan perang ini telah membangun teknologi ke arah senjata nuklir atau sudah memiliki, itu juga beberapa hal yang bisa mengubah dunia kalau itu memang ada dan kemudian digunakan karena mereka terpaksa mempertahankan diri karena itu adalah soal mati dan hidup. Baik. Timur Tengah ini sangat kompleks sekali ya. Hanya untuk mengertinya itu harus pernah bertugas di sana dan melihat konflik-konflik termasuk konflik bersenjata di sana. Tapi adik-adik yang muda-muda nih, wartawan muda, berhati-hatilah kalau ke sana ya. Karena kita tidak tahu siapa teman dan lawan juga gitu. Baik, Pak Nasir melihat juga bagaimana peran Pakistan dalam memediasi konflik ini. Anda melihatnya seperti apa? Apakah nantinya bisa meredam konflik yang terjadi jika melalui mediator Pakistan? Jadi untuk menjadi mediator itu kan sebuah negara harus dipercaya. Pakistan ini dipercaya oleh Trump. Karena Pakistan itu kepala negaranya terutama kepala tentara angkatan perangnya itu panglima angkatan perangnya itu dekat dengan Trump. Bahkan Pakistan itu pernah mengusulkan supaya Trump itu diberi hadiah Nobel kan, itu kan. Jadi Trump itu senang sekali dengan Pakistan dan dia percaya gitu.
Iran juga percaya dengan Pakistan. Itu kan dua negara yang berbatasan, perbatasannya cukup panjang. Dua negara yang mempunyai kesamaan, sama-sama Islam, meskipun Pakistan lebih Sunni gitu kan. Jadi Iran tuh percaya. Kemudian juga orang-orang Iran kan keberangkatannya juga dijamin oleh Pakistan. Jadi Pakistan ini adalah sebuah negara yang militernya kuat, mempunyai nuklir. Senjata pesawat tempurnya yang mereka beli dari Tiongkok kan udah mengalahkan pesawat tempurnya India setahun yang lalu kan. Jadi sekarang ini Iran itu dianggaplah sebagai kunci dari perdamaian di Timur Tengah. Dan kita berharap karena di Pakistan juga sering perang kan melawan negara yang sangat besar yang namanya India kan. Dan sudah berapa kali perang, berapa kali juga Pakistan kalah melawan India. Tapi dia makin lama makin kuat sekarang. Baik. Jadi Pakistan akan didengar dan saya rasa karena ada persamaan antara Trump menyukai Pakistan, kemudian Iran percaya pada Pakistan, jadi di situ ada titik temu. Dan dalam hal ini, kalau ada kegagalan pun, misalnya ya di dalam perang itu, ya tentunya juga secara politik bisa saja disalahkan. Ini kan orang semua tahu bahwa tadinya yang memanas-manasi Amerika perang gitu, mengorbankan rakyatnya untuk mati untuk sebuah negara lain yang namanya Israel kan. Kemudian melihat begitu banyak reaksi anti peperangan sehingga sekarang ini lagi ada usaha untuk mengimpeach Trump gitu. Sehingga bisa aja Trump dan seluruh kabinetnya itu jatuh dan diganti. Kalau itu terjadi, ya kan itu sebuah kemungkinan juga karena udah pernah terjadi di zaman Nixon kan dan yang lain-lain juga. Maka kalau ada pemerintahan baru di Amerika Serikat, pemerintahan itu rasanya jauh lebih suka damai dibandingkan pemerintahan sekarang. Ini hal yang penting. Baik, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa Israel berusaha untuk menggagalkan perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran karena memang Israel ini tidak dilibatkan dalam perundingan gencatan senjata yang akan dilaksanakan sebentar lagi begitu. Lalu apakah Iran ini harus waspada atau was-was nantinya akankah ada strategi yang dilakukan Israel untuk memprovokasi Amerika Serikat untuk menggagalkan betul-betul dari perundingan gencatan senjata ini, Pak Natsir? Israel itu kan sebuah negara yang sudah mempunyai pengalaman perang. Perang itu kan bukan hanya secara fisik, perang itu kan mental, perang itu juga psikologis, perang itu juga intel gitu kan. Bisa aja mereka pengaruhi, apalagi kalau misalnya lobby-lobby Israel di Amerika Serikat kan kuat sekali. Hampir semua anggota Kongres atau senator itu di Amerika Serikat itu meminta bantuan kepada sebuah dana yang dimiliki oleh sebuah organisasi lobby milik Israel di Amerika Serikat. Jadi mereka berhutang. Sekarang ini misalnya kita lihat tuh, orang-orang senator Partai Republik itu hampir semuanya masih mendukung perang melawan Iran gitu kan, meskipun sudah mulai berkurang. Jadi itu yang menunjukkan bagaimana pandainya Israel. Tapi Iran juga sudah tahu karena bagaimana mereka itu selalu dijegal lah oleh Israel langsung atau nggak langsung. Dulu tuh pada zamannya Shah Iran itu Israel dan Iran itu dekat. Tapi kemudian kan begitu terjadi revolusi Iran, maka Israel dan Iran menjadi jauh dan malah bermusuh. Apalagi ketika Ayatollah Khomeini menyatakan dia akan mendukung orang Palestina sehingga memiliki negaranya sendiri. Kan itu. Jadi itu menjawab pertanyaan Anda. Baik,
secara realistis Pak Nasir melihat dinamika yang terjadi saat ini, apakah perundingan ini akankah punya peluang berhasil atau memang hanya formalitas politik saja? Saya rasa sih dunia sekarang sudah tahu bahwa ini kita sudah masuki perang dunia ketiga. Ada yang bilang akan memasuki, tapi para ahli-ahli orang Amerika sendiri mengakui bahwa kita sudah berada di perang dunia ketiga. Dan kalau perang ini lebih 1 bulan aja, lebih berlangsung lebih lama atau 2 bulan, atau kalau Iran kan kuat 8 tahun gitu kan. Jadi kalau suruh perang 8 tahun pun mereka kuat kan. Dunia ini akan bagaimana jadinya? Artinya harga makanan itu akan berlipat kali, bukan hanya harga minyak untuk motor kita atau kapal terbang aftur aja yang udah 100%, sehingga kemana-mana udah sulit lah dunia kan. Penerbangan dunia banyak dihentikan karena maskapai bangkrut karena nggak bisa bayar afturnya gitu. Dan itu juga pupuk-pupuk juga kan berasal komponennya dari Timur Tengah. Dan terutama minyak sebagai motor dari industri, karena sekarang ini industri lain itu belum bisa menggantikan minyak sebagai bahan bakar. Tidak juga batu bara, tidak juga matahari. Jadi bahan bakar fosil ini masih sangat penting. Dan justru dalam sejarah Timur Tengah, konflik Timur Tengah, sejak sebelum Perang Dunia Kedua, itu adalah orang-orang Barat, itu tadinya orang Eropa, Inggris terutama, dan Perancis, kemudian Amerika Serikat, mereka ingin menguasai ladang-ladang minyak di sana. Karena dengan demikian, industri mereka bisa bergerak. Jepang misalnya tanpa minyak akan hancur. Korea juga. Indonesia juga akan kesulitan, karena kita udah pengimpor minyak yang banyak sekali. Dan kita juga mengimpor gas kan. Jadi itu dampaknya bagi kita juga akan sangat terasa. Jadi kalau semua negara ini yang merasakan bagaimana perang ini akan mengakibatkan sebuah resesi ekonomi dunia yang sangat hebat, sehingga perusahaan pada bangkrut dan orang-orang dengan pekerjaan, maka mungkin ada usaha bersama, kesadaran bersama, mungkin melalui PBB untuk menghentikan perang dengan segala cara. Dan kita juga belum melihat juga, Amerika Serikat juga harus memperhitungkan bahwa negara ini sekarang karena begitu banyak senjatanya dipakai, dihabiskan untuk memusnahkan Iran dan ternyata gagal, mereka tidak mempunyai persenjataan peluru yang cukup sekarang untuk berperang melawan negara seperti yang juga adik kuasa seperti Tiongkok atau Rusia. Jadi Amerika ini menjadi sangat lemah sekarang di percaturan. Karena itu di awal saya bilang bahwa sekarang Amerika tidak lagi dianggap sebagai negara yang ditakuti. Nah, dulu juga kan Israel kan sangat ditakuti. Karena orang negara Arab sering kali kalah kalau perang dengan Israel. Tetapi justru ketika Iran menyerang tahun lalu, bulan Juni, selama 12 hari, Iran, dan kemudian Amerika mengirimkan pesawat udaranya juga membom pusat nuklir Iran, dan tapi kemudian mengumumkan perdamaian, itu orang terkejut karena Iran kok berhasil kan melawan Israel kan, membuat Israel kader kan. Kemudian ternyata pertahanan Israel yang katanya bangsa Arya yang tidak terkalahkan itu ternyata bisa dikalahkan oleh Iran. Dan sekarang dalam perang yang hampir 2 bulan ini, Iran telah menunjukkan giginya. Dan kalau mereka mau ya, dengan kekuatan mereka, yang kan ada sebuah informasi yang mengatakan bahwa Iran itu masih memiliki banyak sekali misil. Mereka sampai memiliki misil sebanyak 13.000 yang siap kalau itu dipakai, luar biasa hancurnya. Dan kemudian mereka mempunyai hampir 50.000 drone cadangan. Itu yang disebutkan dalam informasi yang terbaru yang saya dapat sore ini. Baik,
Baik, terima kasih banyak Pak Nasir Tamara sudah bergabung dengan kami di Breaking News TV One. Sehat selalu Bapak dan selamat malam. Terima kasih Zika dan para pemirsa yang belum tidur malam ini. Salam hormat saya kepada para pemirsa semua. Saya Baik. juga pamit. Baik, Bapak terima kasih banyak Terima Bapak kasih. Nasir Tamara selaku pengamat Timur Tengah, wartawan senior dan juga penulis buku Revolusi Iran. Selamat malam, sehat selalu Bapak. Sehat selalu. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini Breaking News TV One akan kembali bersama dengan rekan Rehana Bezia. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.